Shalom, puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita yang sangat baik, yang menolong kita melewati 1 minggu lagi kemarin. Dan kita percaya kasih-Nya jugalah yang membawa kita boleh ada di dalam hadirat-Nya pada sore hari ini. Terima kasih untuk tim penggembalaan yang memberi lagi saya kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan hari ini. Kita akan membuka firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasalnya yang ke-4 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengarkan dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang setia membaca dan melihara firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa gereja kita di tempat ini di bulan Mei ini membahas tema mengenai dampak baik kesehatan mental. Dampak baik kesehatan mental. Dari beberapa artikel yang saya pelajari mempersiapkan renungan hari ini, saya ada catatan-catatan mengenai kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Jadi seseorang yang mentalnya sehat, orang itu kondisi batinnya menjadi tentram dan tenang. Sehingga dalam kehidupan kesehariannya, dia betul-betul menikmati setiap hari. Dan mampu berelasi dengan baik dengan sesamanya. Nah, apakah saudara-saudara menikmati setiap hari dalam hidup ini? Apakah hari-hari yang kita lalui dalam kehidupan kita ini adalah hari-hari yang nikmat? Sehingga tidak ada hari yang kita lewatkan seperti suasananya tidak baik. Tapi setiap hari adalah hari-hari yang merupakan dambaan kita karena nikmat sekali. Nah, itu adalah orang-orang yang punya kesehatan mental yang baik. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Jadi orang yang punya mental yang sehat itu, dia dapat memaksimalkan potensinya. Sebaliknya orang yang punya mental yang kurang sehat, walaupun dia punya potensi tetapi tidak produktif. Pintar
tapi tidak bisa buat apa-apa. Punya pengalaman tetapi pengalaman tidak menolong dia. Karena mentalnya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara umum ada 3 jenis kondisi di mana mental seseorang kurang baik. Yang pertama, orang yang mentalnya tidak sehat itu, dia akan mengalami yang namanya stres. Kata ini kayaknya kita kenal. Stres. Seperti apa itu yang namanya stres? Stres itu ciri-cirinya seperti ini. Menjadi penyendiri dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Baru-baru ini ada orang yang menghubungi saya. Lalu saya tanya, "Papa sehat?" Dia bilang, "Iya, Papa sehat, tapi dia sekarang ini sudah kira-kira 2 tahun ini mengurung diri dalam rumah." "Oh, kenapa?" Dia bilang tidak tahu juga mengapa. Sangat mungkin dia stres karena itu dia tidak mau lagi berinteraksi dengan orang lain. Orang yang cenderung tidak mau berinteraksi dengan orang lain, ciri-ciri orang stres. Orang yang maunya sendiri saja tidak mau diganggu, sebenarnya itu lagi stres. Kemudian orang yang stres itu cirinya adalah dia enggan makan atau makan secara berlebihan. Ada 2 ciri itu. Orang stres itu tidak mau makan atau makannya berlebihan. Itu juga sebabnya fisiknya bisa 2 macam. Kalau enggan makan berarti bisa jadi kurus sekali. Tapi kalau dia doyan makan maka dia akan gemuk sekali. Jika sampai pada kondisi ini akhirnya bertambah stresnya karena tidak ada orang yang mau dibilang kurus sekali dan tidak ada juga orang yang mau dibilang gemuk sekali. Walaupun selalu ada kata-kata penghiburan. Big is beautiful. Wih, gemuk itu adalah cantik. Nah, itu cuma kata-kata penghiburan saja. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, orang yang stres itu akan mengalami gangguan tidur. Mudah sekali lelah, sakit kepala, sakit perut, nyeri dada, nyeri otot, dan juga bisa menjadi hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung. Itulah sebabnya diabetes itu tidak selalu diakibatkan karena makanan. Orang yang stres mengalami gangguan mental, bisa gula darahnya naik. Kemudian yang gangguan yang kedua ada yang disebut anxiety. Anxiety itu adalah gangguan kecemasan. Kecemasan yang berlebihan. Cemas. Orang yang demikian ini sulit tidur, badannya gemetar, mengeluarkan keringat secara berlebihan. Coba cek dulu, jangan-jangan telapak tangannya ada keringat. Itu ciri-ciri orang yang nampaknya anxiety atau mengalami gangguan kecemasan. Jantung berdebar, sesak napas, juga sakit perut, kepala pusing, mulut terasa kering dan kesemutan. Tingkat yang lebih akut dari yang namanya gangguan mental adalah depresi. Lebih tinggi tingkatannya. Nah, ini orang yang macam begini kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu. Kemudian terus menerus bisa merasa sedih. Bahkan bisa terus menerus menangis. Kalau ditanya kenapa kamu sedih, kenapa kamu menangis, tidak tahu juga. Jadi tanpa mampu menjelaskan apa penyebabnya, pokoknya dia sedih, dia menangis. Kemudian dia tidak dapat menikmati hidup karena kehilangan rasa percaya diri. Sulit membuat keputusan dan mudah sekali tersinggung. Jadi orang yang mudah tersinggung kemungkinan besar dia mengalami gangguan kesehatan mental. Mudah sekali tersinggung. Tersinggung di jabat tangan tapi tidak dilihat mukanya. Walaupun jabat tangan tapi tidak lihat muka. Atau ada orang lain bercerita kemudian dia lewat. Dia kira dia yang dicerita, tersinggung lagi. Ada yang model begitu.
Kemudian cenderung untuk menyakiti diri sendiri atau berniat untuk bunuh diri. Kemudian orang ini sulit untuk tidur. Bicaranya dan gerakannya menjadi lambat. Kemudian nafsu makan turun atau meningkat. Mirip-mirip yang tadi dengan stres, tapi ini tingkatannya lebih tinggi. Merasa sakit atau nyeri tanpa sebab. Pernah ada satu jemaat yang tiba-tiba bisa kesakitan, kemudian jatuh pingsan. Lalu diperiksa secara medis, tidak ditemukan satu penyakit apapun. Ternyata dia depresi. Ada tingkatan yang lebih tinggi dari namanya gangguan mental selain stres, anxiety, dan depresi, yaitu gila. Oh, gila sudah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ciri-ciri yang ada tadi ini, adakah ciri-ciri ada pada diri saudara? Ada cemas-cemasnya, mulai ingin menyendiri, tidak mau ditemui oleh orang lain. Atau sudah mulai kurang makannya, atau bertambah porsi makannya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita menyimak ciri-ciri ini, maka kita akan menemukan bahwa orang penting untuk merawat kesehatan mentalnya. Dan ini yang dibahas di minggu pertama dari bulan Mei ini. Merawat kesehatan jiwa. Orang yang sehat jiwanya, orang yang sehat mentalnya itu, kalau kita dapat gambaran, mestinya tenang. Penuh dengan kedamaian, damai sejahtera. Lalu hari ini firman Tuhan memberi petunjuk kepada kita. Di dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-9 disebutkan begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lalu kalimat terakhir dalam ayat 9. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Orang yang mentalnya bagus, mentalnya sehat, jiwanya sehat, maka dia penuh dengan damai sejahtera. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya meyakini bahwa setiap kita merindukan mental yang sehat, jiwa yang sehat. Amin. Mari kita belajar firman Tuhan. Bagaimana caranya merawat kesehatan jiwa. Yang pertama, ayat yang pertama. Ayat yang pertama berkata, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Untuk merawat kesehatan jiwa kita, maka firman Tuhan berkata, berdirilah juga teguh dalam Tuhan. Kata berdiri teguh artinya kokoh. Berdiri teguh artinya kuat. Lalu hari ini Tuhan memberi petunjuk kepada kita. Seakan Tuhan berkata, jika ingin menikmati damai sejahtera, tenang dalam jiwa, kamu harus kokoh di dalam Tuhan. Apa maksudnya? Sederhana. Firman Tuhan mau bilang begini. Jangan pernah mengandalkan yang lain kecuali Tuhan saja. Amin. Jika rindu untuk menikmati damai sejahtera dalam jiwamu supaya jiwamu menjadi sehat, maka jangan pernah mengandalkan yang lain. Berdirilah teguh dengan teguh di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Berdiri teguh itu mesti di dalam Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima memberitahu kepada kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat yang ketujuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mengapa orang terganggu jiwanya, mengapa orang kesehatan mentalnya menjadi terganggu? Karena dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Seseorang yang tidak mengandalkan Tuhan pasti akan mengalami gangguan mental.
Mengapa demikian? Karena dia akan selalu merasa khawatir. Mengapa khawatir? Karena tidak ada lagi andalannya. Kalau bukan Tuhan menjadi andalan, maka pasti gangguan mental. Sebab hal apapun yang digunakan untuk kita andalkan itu rapuh. Kekayaan tidak bisa diandalkan. Orda juga tidak bisa diandalkan. Seringkali orang, tenang, ada orda. Ya, sering bilang begitu. Karena kadang-kadang kita tertolong dengan orda dimanapun itu ya. Mau masuk rumah sakit, tenang, ada orda. Ada dokter saya kenal, saya telepon, nanti dia kasih kamar VIP. Tapi mau berapa lama orda bertahan? Satu-satunya yang dapat bertahan selama-lamanya sampai selama-lamanya hanya Tuhan saja. Karena itu ayat ini berkata, kalau mau menikmati damai sejahtera untuk merawat kesehatan jiwamu, berdiri teguh dalam Tuhan, bukan berdiri teguh dalam hal yang lain. Andalkan Tuhan saja. Itulah sebabnya kita tahu persis Rasul Paulus berkata dalam ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus ini punya banyak masalah, lebih daripada masalah yang Bapak Ibu saudara-saudara alami. Benar. Masalahnya Rasul Paulus lebih besar, lebih banyak, lebih rumit daripada masalah kita. Tetapi ia berkata, aku menikmati damai sejahtera karena andalanku Tuhan saja. Karena itu di dalam Tuhan aku dapat menanggung segala perkara. Sebab Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pak, Ibu, sekuat-kuatnya kita ini rapuh, lemah, mudah sekali kita jatuh. Tetapi jikalau Tuhan menjadi andalan kita, bahkan situasi-situasi sulit pun kita akan lalui. Ini yang disebut sehat secara mental. Yang berikutnya, untuk menikmati damai sejahtera atau sehat secara mental jiwa, maka ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga memberitahu kepada kita, kita mesti bangun hubungan yang baik dengan orang lain. Bukan hanya baik, bangun hubungan yang benar dengan orang lain. Sejak awal manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Karena itu Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena itu Tuhan menciptakan seorang wanita untuk laki-laki. Ini bukan sekadar mau berbicara tentang Tuhan menyediakan pasangan hidup bagi manusia. Tapi ini sedang berbicara tidak mungkin ada satu orang yang bisa hidup sendirian. Di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, Eudio ku nasihati, sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Lalu ayat 3 dijelaskan bagaimana harus bekerja sama dengan orang lain, menolong orang lain. Intinya adalah orang yang mau merawat kesehatan jiwanya harus bangun hubungan yang benar dengan orang lain. Jangan kurang bersahabat. Bahkan sesungguhnya kita dapat menjadi sukses bukan karena kemampuan diri kita, tapi karena orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana membangun hubungan yang sehat dan benar dengan orang lain? Disebutkan di sini sehati sepikir mesti di dalam Tuhan. Intinya adalah membangun hubungan yang benar itu mesti dibangun di dalam Tuhan. Kalau dibangun di dalam Tuhan tidak ada motivasi yang lain. Membangun hubungan dengan orang lain tidak lagi memikirkan untung ruginya. Apa untungnya saya bersahabat dengan dia? Apa untungnya saya bergaul dengan dia? Karena pergaulan yang kita bangun adalah pergaulan yang benar, pergaulan yang didasari pergaulan di dalam Tuhan. Meskipun demikian bukan berarti kita boleh sebebas-bebasnya bergaul. Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru memberitahu kita harus membangun relasi dengan siapapun juga, tetapi kita tidak boleh sembarangan bergaul akrab. Mazmur pasal 1 memberitahu kepada kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang yang fasik. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh dan seterusnya. Lalu 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk dapat merusakkan kebiasaan yang baik.
Bahwa kita harus berhati-hati bukan berarti karena itu kita boleh hanya sedikit teman. Pak, Ibu, izin tanya, berapa sahabatmu hari ini? Berapa orang yang menjadi sahabatmu hari ini? Ada yang 1.000? Ada yang 1.000? Ada. 2.000 ada? Saya pernah mendengar satu pepatah, dia bilang begini, 1.000 sahabat itu masih terlalu kurang, satu musuh itu sudah terlalu banyak. Ada yang punya musuh lebih dari satu. 1.000 sahabat itu masih kurang, satu musuh itu sudah terlalu banyak. Intinya adalah mari kita merawat kesehatan kita dengan membangun relasi dengan orang lain. Kalau saya ini menurut data Facebook sudah lebih dari 5.000 sehingga tidak bisa lagi menambah teman. Karena itu harus disortir lagi. Ada yang kurang berinteraksi dengan saya akhirnya harus delkon. Ditambah yang mau bergabung lagi. Tapi medsos bisa menghubungkan kita dengan banyak orang. 5.000 lebih sudah. 5.000. Masih banyak yang antri. Saya ada 2 akun Facebook. Itu pun sama-sama sudah 5.000 lebih. Tapi ada orangnya yang sama. Saya cek ada juga orang yang berteman dengan saya tapi dia punya akun 2. Wah, saya hapus 1. Tapi poinnya di sini bukan di situ ya. Ayat 2, ayat 3 memberitahu kita, jikalau ingin menikmati damai sejahtera atau memiliki kesehatan mental dan jiwa, maka bangunlah hubungan yang benar dengan orang lain. Tidak mungkin bisa hidup sendirian, kita ini makhluk sosial. Karena itu orang yang banyak uangnya pun kalau dia tidak punya sahabat, betapa menyedihkannya jiwanya. Itu yang kedua. Damai sejahtera atau kesehatan mental jiwa dapat dirawat dengan membangun relasi dengan sebanyak mungkin orang. Saya ini termasuk orang yang gampang sekali lupa. Berapa waktu yang lalu saya mengajar di Untat. Banyak yang saya sudah ajar. Lalu saya ketemu di jalan di mall. Saya bingung siapa ini, siapa dia ini. Dia bilang, Pak, saya ketua kelas waktu Bapak mengajar. Oh, ketua kelas. Mungkin ada juga di sini. Saya pernah juga mengajar di lab school, SMP, SMA. Saya pernah. Tapi suatu hari saya mengundurkan diri karena anak saya protes. Suatu hari saya jalan-jalan dengan Maitua, dengan anak-anak, lalu mamanya bilang, nak, sebentar malam papa dan mama mau pergi. 2 anak saya masih umur 4 tahun, kompak. Papa, mama, pergi terus. Dia bilang, mamanya bilang, iyo ini pelayanan. Sudah itu pelayanan terus. Tidak lama kemudian anak yang satu bilang, papa dan mama tidak usah pulang rumah. Mati. Mamanya iseng tanya, lalu papa dan mama tinggal di mana? Tinggal di rumah orang saja. Wah, saya sedih. Saya pulang di rumah lalu saya bilang sama itu, saya mesti mundurkan diri. Jangan sampai anak saya memiliki stigma negatif terhadap pelayanan. Saya mundurkan diri. Padahal saya enjoy mengajar. Karena waktu mengajar itu target saya bukanlah nilai anak bagus. Tapi target saya adalah mereka harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Di Untat juga begitu, pernah saya bilang begini, kamu tahu kenapa saya setia melayani, mengajar di Untat ini? Bukan karena tunjangannya besar.
lebih capek saya dibandingkan tunjangan itu. Tapi satu-satunya alasan mengapa saya masih setia melayani untuk menjadi untat adalah karena saya rindu suatu hari nanti kita akan jumpa di surga. Karena itu mahasiswa yang saya ajar itu senang. Mudah untuk mendapatkan nilai A dari dosen yang namanya Pak Daud. Karena target utamanya adalah saya harus memastikan mereka semua buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena ada begitu banyak gereja yang tidak peduli kelahiran baru. Boleh dibilang 90% mahasiswa yang saya layani adalah mereka yang belum lahir baru. Waktu kita tantang terima Yesus, mereka menangis, mengaku dosa, buka hati menerima Yesus. Itu alasannya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang berikutnya ingin menikmati yang namanya damai sejahtera supaya jiwa menjadi sehat. Selain berdiri teguh dalam Tuhan, membangun relasi yang benar dengan orang lain. Ini ayat 4 ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita harus selalu menjaga suasana hati yang penuh dengan sukacita. Sederhananya ayat ini belum ini. Jangan lewati setiap hari dengan mengeluh, menggerutu, marah-marah. Pak, Ibu, apa indahnya melewati setiap hari ada marahnya. Senin marah, Selasa marah, Rabu marah, Kamis marah, Jumat marah, Sabtu marah. Hari Minggu mau marah, tapi ini adalah hari yang kudus, tidak boleh marah. Tapi apa indahnya hidup itu melewati setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada marah-marahnya. Marah itu dapat mengganggu kesehatan mental. Marah boleh tapi tidak boleh menjadi pemarah. Ada bedanya marah dengan pemarah. Kalau pemarah itu sudah tabiat. Tapi kalau marah itu ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Jangan jadi pemarah. Sebaliknya Tuhan berkata kalau ingin menikmati damai sejahtera, sehat secara mental, sehat secara jiwa adalah bersukacitalah senantiasa. Alkitab memang menunjukkan seperti itu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan jalani hidup ini stres. Karena selalu lebih banyak alasan untuk bersyukur daripada mengeluh. Amin. Selalu lebih banyak alasan untuk bersyukur kepada Tuhan daripada mengeluh. Mengapa demikian? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Apa artinya? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita memandang dari sudut pandang Tuhan. Tidak ada sesuatu yang buruk akan menimpa diri kita. Di dalam Tuhan. Karena itu bersukacitalah. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur setiap hari. Bahwa engkau dan saya pasti punya masalah, punya pergumulan. Tetapi sekali lagi masih lebih banyak hal yang bisa membuat kita bersyukur dibandingkan mengeluh. Karena itu jangan perbanyak mengeluh. Lebih banyaklah bersyukur. Karena mengeluh hanya akan merusak mental kita. Tapi bersyukur akan menolong kita untuk tetap kuat menghadapi badai hidup ini. Itu yang ketiga. Yang berikutnya ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jaga reputasi diri kita. Karena jikalau kita menjaga hidup baik bagi orang lain, betapapun ada orang yang tidak suka kita lalu mulai menfitnah kita, kebaikan yang telah kita tabur bagi orang lain akan menjadi jawaban bagi orang yang tidak suka dengan kita. Apa artinya? Perbuatan-perbuatan baik yang telah kita tabur akan membela kita. Kita tidak perlu membela diri kita jika ada yang fitnah kita. Tetapi perbuatan baik yang telah kita tabur akan bangkit untuk menjadi pembela kita. Amin.
Karena itu orang akan berupaya menfitnah, tapi fitnahnya akan berbalik menerpa dia karena fitnahnya tidak terbukti. Kita adalah orang baik. Orang baik itu pasti hidupnya damai sejahtera. Orang yang jahat itu hidupnya tidak sejahtera karena dia akan selalu dikejar-kejar dengan rasa takut. Tapi orang baik dia akan tetap teguh kokoh dan akan yakin bahwa meskipun saya difitnah, saya akan terbukti tidak bersalah. Yang berikutnya, banyak sekali nih hari ini nih. Biasanya khotbah saya 3 saja, 3 garis besar. Tapi hari ini lain daripada yang lain. Mudah-mudahan khotbah yang panjang ini tidak membuat saudara menjadi kehilangan damai sejahtera, akhirnya mengalami gangguan mental. Yang berikutnya dikatakan ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa artinya? Untuk menikmati kesehatan jiwa, kesehatan mental damai sejahtera, maka berserah total sama Tuhan. Singkatnya, rajin berdoa. Sesimpel itu kelakah hidup ini dijalani, sesimpel itu sebenarnya. Lalu berapa banyak waktu yang kau gunakan berdoa setiap hari? Saya sudah pernah sampaikan di sini bahwa ada seorang bapak gereja bilang begini, hari ini saya terlalu sibuk, namanya Martin Luther. Hari ini saya terlalu sibuk sehingga kalau saya tidak berdoa 2 atau 3 jam, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Apa artinya? Sederhananya bilang, semakin kita sibuk, semakin kita harus kuat berdoa. Jadi kesibukan bukan alasan bagi kita untuk mengurangi jam-jam doa kita. Kesibukan seharusnya menjadi sinyal dari Tuhan untuk kita. Minta tolong sama saya, minta tolong sama saya. Kekuatanmu terbatas untuk melewati kesibukan ini. Minta tolong sama saya. Sesimpel itukah hidup ini? Sesimpel itu, minta kepada Tuhan. Yakobus 4 ayatnya yang kedua bilang, mungkin kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bahasa lainnya, kamu bisa minta, kamu bisa dapat sesuatu kalau kamu berdoa. Ya kan? Ini kalimat, kamu tidak memperlu apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dalam teks kita mengatakan jika ada sesuatu yang mengkhawatirkan dalam hidupmu, janganlah menghabiskan hari-harimu dengan kekhawatiran itu. Pada waktu kekhawatiran itu muncul, segeralah temui Tuhan di dalam doa. Sesimpel itu kan? Bukan hanya sekedar sesimpel itu. Tapi itulah satu-satunya cara untuk bisa melewati hidup ini. Berdoa kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Adakah sesuatu yang dalam hidup ini engkau rasa sukar, sulit belakangan ini? Adakah sesuatu yang engkau rasa bahwa ini tidak kuat lagi? Saya tidak mampu lagi. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Pada waktu kekhawatiran menghampirimu, bersegeralah jumpai Tuhan di dalam doamu. Karena Tuhan itu berjanji tidak seperti manusia berjanji. Kalau manusia berjanji ada lagunya, janji-janji tinggal janji. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Cuma itu yang saya tahu, nanti lanjutkan sendiri. Tapi lagu itu mau bicara begini, ada orang yang suka berjanji tapi belum tentu ditepati. Tidak dengan Tuhan. Kalau dia berjanji, dia pasti menepatinya. Amin. Bukankah Tuhan berkata begini, carilah maka kamu akan mendapat. Mintalah maka kamu akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jika dia yang berjanji, pasti dia menepatinya. Problem utama kita mengenai doa adalah kita sudah jarang berdoa. Itulah sebabnya kita menjadi kurang bergairah berdoa. Karena kita tidak punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan yang berkuasa menjawab setiap doa kita. Mengapa demikian? Begini, saya selalu bilang kepada jemaat, teruslah berdoa.
Karena untuk hal-hal yang paling sederhana di dalam hidupmu Tuhan peduli. Tetapi untuk perkara yang paling sulit di dalam hidupmu, baginya tidak ada yang mustahil. Amin. Karena itu tidak ada sesuatu hal dalam hidup kita yang tidak perlu kita serahkan kepada Tuhan. Yang sederhana sekalipun serahkan kepada Tuhan, karena itu pun dipedulikan oleh Tuhan. Dan tidak perlu takut untuk meminta kepada Tuhan hal-hal yang besar. Karena bagi Tuhan yang maha kuasa itu tidak ada yang mustahil baginya. Kenapa kita tidak meminta hal-hal besar kepada Tuhan, padahal Dia mampu untuk melakukannya? Lalu mengapa kita tidak menyerahkan hal-hal yang kita anggap sepele? Bukankah Tuhan peduli akan hal itu? Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita. Yang terakhir ini, yang terakhir sekali. Ayat 8. Oh, habis waktuku. Tapi tidak apa-apa, ini yang terakhir sekali. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa itu? Berpikir positif. Jangan isi pikiran kita dengan yang negatif. Jangan selalu berpikiran buruk dengan orang lain. Bahkan ketika engkau mengalami situasi buruk, tetaplah berpikir positif. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Atau menurut Ayub bilangnya begini. Sebab ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Berpikirlah positif dalam hidup ini. Bahwa hidup kita di dalam Tuhan aman saja. Amin. Karena Ia Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Sebab pada waktu kita jatuh, Ia akan mengangkat kita. Amin.